Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Bapak Kapten Infanteri Agus Hermawan dan Ramil 104 Tanjungsari yang akan wawancara langsung di podcast SRFM kerjasama dengan Ramil Tanjungsari. Selamat datang di studio SRFM Pak Komandan. Siap, terima kasih Kang Rangga. Mudah-mudahan kabarnya juga baik. Alhamdulillah Ya. baik. Ya, kelihatan juga cerah nih, kelihatan cerah cuaca dan Pak Komandan semakin tangguh. Kelihatannya memang. Terima kasih berkat doa seluruh masyarakat pemulihan Tanjungsari Sukasari. Ya, Pak Komandan, kita ucapkan terima kasih bisa ketemu di studio SRFM dan ini adalah salah satu program yang akan saya lakukan dan rangka mendukung memberikan informasi kepada masyarakat yang melihat di berbagai media. Dan kali ini saya ingin tahu juga nih, kebetulan Bapak Komandan singgah di studio ini, apa saja kegiatan Koramil 104 Tanjungsari Pak yang sudah dilakukan? Baik Kang Rangga dan seluruh mitra SRFM ya, juga pendengar di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Pemulihan dan Sukasari. Terima kasih saya sudah diundang di SRFM. Kemudian kegiatan yang kami lakukan di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, saya sebagai satuan terdepan yang berada dekat dengan masyarakat, dengan babinsa kami yang berada di lapangan. Saat ini kami mendukung kegiatan-kegiatan program pemerintah sesuai dengan tugas pokok. Kami adalah sebagai ujung tombak yang di depan melaksanakan operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang. Nah, kali ini di saat tertib sipil ini kami mendukung kegiatan operasi militer selain perang dan melakukan kegiatan pemberdayaan wilayah. Dan saat ini sesuai dengan program pemerintah kita mendukung kegiatan swasembada pangan. Kemarin kami juga bersama rekan-rekan dari kepolisian juga melaksanakan tanam serentak jagung, dan untuk jajaran Koramil Tanjungsari ini diberikan tugas untuk melakukan kegiatan perluasan tanam untuk padi. Dan selain tugas-tugas pokok yang dilaksanakan saat ini, kami juga melaksanakan kegiatan pembinaan komunikasi sosial, kemudian pembinaan perlawanan wilayah. Nah, salah satunya ya kami menyiapkan generasi-generasi muda yang memang untuk siap sebagai generasi emas tahun 2045 nanti. Makanya kami hadir, Babinsa kadang hadir di Posyandu melakukan kegiatan pendataan stunting, kemudian berikut juga hadirnya juga sebentar lagi kita akan launching makanan bergizi juga. Mereka hadir, kami mendukung setiap kegiatan langkah-langkah baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat agar semua program dari atas bisa berjalan dengan lancar. Sementara untuk kegiatan Koramil Tanjungsari melaksanakan pembinaannya seperti itu, Kang Rangga. Ya, terima kasih Pak Komandan untuk keterangan yang sudah dilakukan dalam mendukung ketahanan pangan tadi ya Pak Komandan. Pihak siapa saja yang bergabung bersama Bapak di jajaran Bapak, Ya. dinas terkait ya. Jadi untuk ketahanan pangan saat ini kami melaksanakan kegiatan kerjasama dengan seluruh pihak ya, secara pentahelix, baik dengan dinas terkait juga dengan masyarakat, membina kelompok tani. Kalau dinas terkait kita melaksanakan kegiatan dengan UPT pertanian yang ada di kecamatan, peternakan juga. Nah, kami tetap kolaborasi secara vertikal juga dengan komando atas yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait lainnya. Intinya seluruh program kami membantu pemerintah daerah kami laksanakan secara stimulan berlanjut, dan sesuai dengan batas kemampuan kami melaksanakan pendampingan mendorong agar kita bisa membina petani-petani, juga petani muda ya, menciptakan petani muda agar mari kita dukung kegiatan swasembada yang dicetuskan oleh pimpinan kita.
Pak, kan ini yang melihat podcast kita dan dengan radio SRFM. Untuk wilayah wilayah hukum apa ya, hukum apa yang banyak itu daerah mana yang digalakan untuk penanamannya, wilayahnya? Jadi hampir semua. Hampir semua merata ya. Saya punya 3 wilayah binaan, 3 kecamatan. Kecamatan Pamulihan, Tanjung Sari, Sukasari. Makanya setiap kesempatan kadang saya suka singkat Koramil ini Koramil Patas. Kalau dulu kan Koramil 1004 Tanjung Sari. Betul. Karena biar semuanya rata, jadi saya bikin Koramil Patas, Pamulihan, Tanjung Sari, Sukasari. Hampir semua tempat, Pak. Saat ini saya juga barusan saya rapat internal dengan staf dengan Batuun, dengan staf lainnya. Kita merencanakan kegiatan penyiapan dempot untuk ketahanan pangan, terutama padi gogo. Saya coba di Desa Sukarapi karena memang lahan-lahan kita kan lahan di Jawa ini tidak sebesar lahan, ya ada sedikit kita manfaatkan. Juga kita bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan sekolah-sekolah, menyiapkan bahwa sekolah juga belajar nih dari mulai anak kecil. Kita di sekolah satu murid satu polybag, mulai dari nanam kangkung yang bisa dikonsumsi, kemudian komoditas lainnya. Jadi agar masyarakat ini produktif, kemudian ya mudah-mudahan sektor ekonomi, kekuatan ekonomi itu dari mulai tingkat desa itu bisa berjalan. Demikian kan. Terima kasih. Pak Komandan, ini menarik juga ya kalau kita perhatikan dengan keberadaan TNI ya, seorang Abri Perwira dan yang lainnya. Banyak pendengar radio SRFM atau juga podcast kita yang menginginkan cita-cita kayak Bapak Komandan. Ya sebenarnya apa saja nih? Apa saja syarat-syarat menjadi anggota TNI ini, Pak Komandan? Barangkali bisa diterangkan atau disampaikan kepada yang lagi melihat perbincangan kita. Kebetulan Kang Rangga kemudian mitra SRFM saat ini TNI ini kan mencetak generasi-generasi penerus ke depan. Dan ini di bulan Januari ini awal tahun ini kesempatan baik bagi generasi muda. Kemarin baru selesai pendidikan secaba dan saat ini juga rekrutmen calon bintara sedang mulai. Jadi ini ada beberapa sumber yang harus warga generasi muda yang harus siapkan, yang keluar dari SMA ya, SLTA ya. Ini yang pertama adalah kita sumber dari Tamtama. Tamtama dengan pangkat prajurit tua, ini pasukan terdepan, generasi muda terdepan ya. Saat ini juga sedang ada pembukaan. Kemudian ada Bintara ya, melalui sekolah calon bintara. Kemudian yang berikutnya masuk TNI ini melalui jalur akademi militer. Ini TNI Angkatan Darat, saya bicara TNI Angkatan Darat. Kalau Angkatan Laut juga TNI AAL, AAU. Kemudian ada juga yang lewat rekrutmen SPAPK, itu dari mahasiswa, sumber-sumber mahasiswa ada 3 dan S1. Dan kemudian ada juga sekarang mulai dari Universitas Pertahanan ya, mulai membuka dan semua kita bisa bergabung. Dan karena ya tentunya bela negara ini kan bukan berarti jadi tentara saja, tetapi ini kesempatan bagi generasi muda. Ini tiap tahun dibuka jalur-jalur ini, jalur yang umum itu mulai jalur Tamtama, Bintara dan Perwira melalui akademi militer yang biasanya lulusan SMU nih, lulusan SMU. Nah kali ini mulai tanggal 23 Desember sampai 29 Januari ini sudah dibuka online, secara online sekolah calon Tamtama secara PK di Kodam 3 Siliwangi ini. Nah ini nanti akan dididik di Pangalengan ya, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan ya, sesuai dengan kalender pendidikan, tergantung dari komando atas. Nah
Ini tata caranya yang paling pertama itu kita buka ada, sekarang ini zaman online nih. Kalau zaman saya kan nggak ada. Sekarang online, kita buka di situs Rekrutmen Mail ID, kemudian daftar online ini udah mulai dari kemarin 23 Desember sampai 29 Januari. Setelah itu daftar online, kemudian di situ ada persyaratan itu bisa dipelajari bagi warga masyarakat yang ingin bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat terutama. Kemudian setelah itu laksanakan validasi. Validasi ini sebentar lagi 6 sampai ya yang kemarin 6, kalau yang sudah daftar online 6 sampai 31 Januari. Ini validasi dilaksanakan di Ajen Rem atau di Ajendam. Ini kantor Ajen Rem ini, kalau saya nih di bawah Korem 062 Tarumanegara, berarti di Garut. Kemudian ada juga yang langsung bisa di Ajendam di Jalan Bosca di Bandung. Nah, kita sudah mulai kemudian dicek itu di daftar online, ada persyaratan yang paling memungkinkan, yaitu yang pertama kita sehat, jasmani, fisik, ya semuanya, psikologi juga. Kemudian terutama yang sering ramai di beberapa media ini masalah tinggi badan. Oh iya, betul. Kali ini saya mendapat informasi terakhir nih. Berapa tuh tinggi badannya? Tinggi badan itu sekarang yang kemarin terakhir 163. Tapi yang terakhir kali ini untuk pertama bisa 160 nih. 160. Ini badannya harus tinggi. Iya. Jadi kalau badannya di bawah itu ya tentunya mungkin tidak bisa masuk ke rekrutmen tentara. Kemudian nanti mereka akan memasuki tahap seleksi. Mulai seleksi administrasi. Administrasi itu mulai KTP, KK, semua nih, ijazah. Biasanya ijazah sampai SMU nih, ijazah SD, SMP, SMU disiapkan rapot-rapotnya. Ya kan? Nanti setelah lulus administrasi, tentunya dia akan langsung melewati tes lanjutan, yaitu tes kesehatan. Kesehatan itu mulai dari dalam sampai luar, kulit apa semua tuh dites. Karena kita ini kan orang yang mau siap bertempur, diadu, jadi harus sehat betul. Sehat betul, bari kesehatan secara fisik, jiwa juga. Saya harus sehat, jiwanya harus sehat, Pak. Makanya ada keswa itu, kesehatan jiwa itu. Lanjut kesehatan, lulus kesehatan, biasanya ada, ini tergantung panitia daerah nih. Biasanya lanjut nanti tes jasmani. Tes jasmani ini ada tes kesegaran jasmani ini mulai Samapta A sampai Samapta B. Samapta A ini lari 12 menit. 12 menit buat berapa meter nih, kilometer nih. Nah, itu ada nilainya. Kemudian Samapta B mulai kita harus bisa push up, pull up, sit up. Kemudian ada shuttle run, jadi lari angka 8 itu. Nah, itu kekuatannya dilihat. Fisik ya? Ya fisik. Ini harus disiapkan betul nih bagi generasi muda yang mau nih, udah dibocorin sama Dan Rami ya. Sama Dan Rami udah dibocorin nih. Yang lihat podcast juga ya. Yang lihat podcast juga. Tolong nih. Itu harus disiapkan tuh, fisik. Ini fisik harus mulai dari sekarang lari. Jadi kalau ingin masuk ya dibina dulu badan itu. Semakin kita terlatih, kamu semakin siap. Nah, itu ada nilainya. Kalau lulus, jasmani nih lulus, nilainya udah lulus. Ini lanjut dengan tes psikologi. Nah, ini tes psikologi nih. Memang ilmu-ilmu orang psikologi. Jadi tentang tentang kualitas psikologi, dari mulai emosi, kualitas intelijensia, ya kan, spiritualnya, IQ, SQ, kan dia bilang. Nah, itu yang bisa ngetes ya orang-orang psikologi, saya aja nggak ngerti. Nanti lulus itu
nanti ada namanya pantohir. Pantohir, rapat penentuan akhir. Nah, sidang. Iya. Ini pejabat-pejabat sidang itu membahas tentang nilai-nilai dari tes-tes itu, siapa yang bisa masuk, gitu kan? Siapa yang bisa masuk? Jadi di data nilai itu udah ini. Jadi nggak ada cerita, biar masuk harus daftar sekian ratus juta, 10 juta, 100 juta, nggak ada itu, Pak. Bohong, Pak. Jadi intinya disiapkan. Karena udah dibocorin sama Dan Ramil, disiapkan, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tuh. Sini, Pak, jadi calo, Pak, jadi ini. Nggak ada, Pak. Mutlak itu adalah apa ya? Masuk tentara tuh gratis, Pak. Gratis, ya. Ya, masuk tentara. Nih, informasi nih. Ya. Alhamdulillah saya sebagai Dan Ramil Tanjung Sari ini mulai saya menjabat, Ya. saya lihat putra-putra pemulihan Tanjung Sari Sukasari banyak, ya. Mulai dia sebagai ada yang daftar tamtama banyak nih. Betul. Kemarin berapa orang nih ada yang lulus, kemudian sekarang ditempatkan sebagai batalion penjaga daerah rawan. Kemudian ada beberapa sersan-sersan juga yang dari lulusan Bintara. Banyak nih di Tanjung Sari, ini putra-putra Tanjung Pemulihan, Tanjung Sari, Sukasari banyak. Nah, ada juga yang masuk akademi militer. Ada juga yang di Angkatan Laut di AL. Ada nih. Jadi kalau libur itu Koramil Tanjung Sari banyak, ada taruna, ada pelajar-pelajar secata, ada pelajar secaba, dan juga ada yang dari SPPK. Jadi begitu saya bangga generasi-generasi muda ini. Nah, mereka sebelum ini dia dikasih ujangan sama Pak Babinsa nih. Babinsa saya memang menyiapkan konsultasi apa saja. Kadang juga kami kalau misalnya ini, Pak gimana, ya sudah, kamu bina fisik, kamu bina ini, saya kasih tahu. Alhamdulillah. Jadi kalau tanya aja mereka, bayar nggak ada bayar-bayar. Gratis ya, Pak Komandan? Pokoknya masuk tentara, Pak, TNI AD itu gratis, Pak. Gratis, Pak, yang penting kita siap. Ya. Bagaimana? Masa kita mau perang aja? Kita ini harus siap nih, Pak. Kita jadi ayam jago nih, diadu nih, harus siap. Gitu kan? Jangan ya, tetap pelihara kesehatan itu. Yang penting disiapkan, sehat. Dicek up, Pak, dicek up dulu, Pak. Kan kita diadu nih, supaya kita nilai itu bagus. Badan kita kekurangan kita apa? Mungkin telinganya kotor, bersihin dulu lah. Kemudian giginya agak ini, ya ke dokter gigi rapiin lah. Jangan sampai, wah saya mau nggak lulus karena saya nggak punya duit. Bohong itu. Intinya untuk yang lagi melihat podcast kita dan mendengarkan radio SRFM, anak muda itu harus percaya diri dan daftar ya. Kalau ada kemauan dan itu daftar saja segera ya ke dinas terkait ya. Silakan daftar segera. Nah, hari ini yang terdekat nih ya. Ini secata nih. Segera nih manfaatkan waktu untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ya. Gak usah takut, Pak. Dimanapun, ini Indonesia milik kita, Pak. Betul. Nah, nanti kalau lihat-lihat, sekarang pengabdian seorang Babinsa aja dilihat, setengah mati tuh, Pak. Ya kan? Kapan waktu istirahatnya juga begitu ininya. Apalagi kalau misalnya masih muda, banyak tugasnya. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Kita bisa tahu Kongo, ya kan? Bisa tahu mana di Timur Tengah, bisa tahu di mana-mana. Gratis, Pak. Masuk tentara, tapi siapkan fisik, mental, kesehatan, psikologinya ya harus siap. Nah, jadi tidak kata orang harus nyogok siapa, Pak? Nah, itu banyak yang ini. Jadi generasi muda nih ditunggu nih. Negara memanggilmu, para generasi muda ya. Ini negara memanggil nih. Segera bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat. Ya. Saya kan umur udah mulai mepet-mepet nih. Ya. Ini karena ini kan dicet dikit nih. Padahal kalau ini agak putih. Ya. Perlu generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan Bapak Komandan. Betul, Dan Pak. penerusnya itu adalah generasi muda yang siap, tangguh, lahir dan batinnya gitu ya, Iya. rohani dan fisiknya. Bapak Presiden kita kan tentara. Betul. Bapak Prabowo Subianto tentara. Ya. Jadi Lalu beliau saya juga menurut kerabat beliau ya betapa kuatnya dia. Ya. Bapak Presiden Dia yang memiliki orang hebat. Ya kan, dunia ini jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun Luar lagi. biasa. Nanti kalau misalnya satu kali gugur nih, jangan apa, mentalnya jangan lemah, daftar lagi, Betul. gitu. Jadi saya tegaskan rekan-rekan mitra, Kang Rangga, Ya. untuk para generasi muda nih, pria, wanita, jangan takut. Daftarkan diri Anda bergabung dengan, kalau mau bergabung dengan TNI Angkatan Darat, silakan. Ada 3 jalur yang sangat umum nih, secata, secaba, akademi militer, dan kalau yang mahasiswa D3 S1 bisa bergabung dengan melalui SPAPK. Nah, silakan ditunggu, jangan takut. Tapi kalau ragu-ragu kembali, kamu jadi pecundang, kamu diam, gitu kan. Jangan ragu-ragu. Sementara orang lain siap-siap. Nah, kalau kamu masih semua yang generasi muda ini tiduran, wah, Bahaya. kalah, Kang Rangga. Baik Pak Komandan, menarik juga perbincangan saya bersama Bapak Komandan Agus Hermawan di penutup pembicaraan kita buat ini pendengar radio SRFM dan podcast kita. Ada yang akan disampaikan Pak Komandan, silakan Pak. Ya, saya sampaikan kepada mitra SRFM di wilayah binaan Koramil 104 Tanjung Sari, kami mengajak kepada generasi muda. Kali ini ada rekrutmen penerimaan sekolah calon tamtama. Nah, manfaatkan waktu, siapkan dirimu, mari bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Siapkan dirimu, pendaftaran gratis, semua gratis ya. Silakan bergabung, mari bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa podcast SRFM dan Ramil, terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Komandan, Bapak Kapten Infanteri Agus Hermawan dan Ramil 104 Tanjung Sari. Terima kasih. Demikian wawancara kami yang selalu akan hadir. Terima kasih Pak Komandan. Mudah-mudahan semakin maju, termasuk anggota Babinsa dan yang lainnya. Kami berharap untuk datang kembali ke studio SRFM di lain waktu. Terima kasih banyak. Mohon maaf seandainya ada perbincangan saya yang salah hari ini atau ada kekeliruan ya Pak Komandan. Mohon maaf, dan kita kembali lagi bersama acara yang akan selalu hadir di radio SRFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.